warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah tentang qada dan qadar. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati, absen 31. Saya akan membacakan daftar isi. Bab 1 ada pembukaan, 1 latar belakang, 2 rumusan masalah. Bab 2 pembahasan, ada pengertian qada dan qadar, 2 pengertian takdir, 3 sebutkan 2 macam takdir, 4 iman kepada qada dan qadar, 5 ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar, 6 hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Bab 3 ada penutupan, 1 kesimpulan. Bab 1 pembukaan, 1 latar belakang. Qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang tentang dengan makhluknya sesuai dengan iradah atau kehendaknya, termasuk baik maupun buruk. Sedangkan qada adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada diri seseorang atau makhluknya yang lain berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Maka iman untuk qada dan qadar adalah yakin bahwa Allah telah membuat ketetapan terhadap ciptaannya dan Allah juga berkuasa mengubah ketetapannya apabila orang mau berusaha untuk mengubahnya disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Kematian, kelahiran, zikri, nasib, jodoh, bahagia, dan celaka telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan ilahi yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan tidak adanya pengetahuan tentang ketetapan dan ketentuan Allah ini, maka kita harus lomba-lomba menjadi hamba yang saleh, muslim, dan berusaha keras untuk mencapai cita-cita tertinggi yang diinginkan setiap muslim, yaitu menjadi penghuni surga. 2 rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? 2. Apakah yang dimaksud dengan takdir? 3. Sebutkan 2 macam takdir. 4. Iman kepada qada dan qadar meliputi 3. Sebutkan. 5. Sebut dan jelaskan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. 6. Apakah hikmah yang dapat kita ambil dari iman kepada qada dan qadar? Perkenalkan, saya Salma Amalia Putri, absen 20. Di sini saya akan menyampaikan bab 2 tentang pembahasan. Yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Qada artinya ketetapan, qada Allah artinya ketetapan Allah untuk setiap makhluk hidupnya yang bersifat azali. Azali artinya ketetapan itu sudah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk Allah. Ketentuan itu misalnya Allah menentukan burung itu bisa terbang dan ular dapat berjalan tanpa kaki. Semuanya sama-sama ketentuan Allah. Dalam surah Yasin ayat 82, Allah SWT berfirman mengenai qada, yaitu innama amruhu iza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Qada dari segi 6 bahasa berarti memutuskan sesuatu hal. Qada Allah pada seseorang berdasarkan ketetapan Allah bersama-sama ikhtiar dan doanya. Seseorang yang telah ditetapkan Allah dengan potensi kecerdasan rendah dapat berubah menjadi pandai jika ia mau belajar keras dengan potensi kecerdasan serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang ditetapkan Allah dengan rezeki secukupnya dapat berubah menjadi kaya jika ia bekerja keras, hemat, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, qadar yang sering disebut sebagai takdir seseorang dapat berubah jika ia berusaha dengan giat dan memohon dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah permohonannya. Beriman untuk qada dan qadar Allah adalah percaya sepenuh hati bahwa semua ciptaan Allah di alam semesta telah ditentukan Allah dengan ukuran-ukuran dan hukum alam yang ditetapkan pada manusia yang tidak bisa berubah. Ada pula yang bisa berubah jika manusia mau berikhtiar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah pengertian takdir. Kata takdir berasal dari kata
Qadara yang berarti ketentuan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan suatu perkara atas kehendaknya. Yang ketiga adalah macam-macam takdir. Takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah lagi oleh manusia dengan usaha apapun. Misalnya, seseorang dilahirkan dari keturunan bangsa Eropa di Amsterdam pada pukul 14.15 waktu setempat. Kelamin laki-laki, berkulit putih, berambut lurus dan pirang. Yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia yang masih dapat diubah dengan jalan usaha dan doa. Misalnya, seseorang akan mahir memasak apabila ia terus-terusan berlatih memasak. Kenalkan, nama saya Luki Rizky Pratama, absen 14. Iman kepada qada dan qadar. 1. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan semua makhluk dengan kekuasaan, kudrat, kehendak, irada dan kebijaksanaannya, hikmahnya. 2. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hukum dalam menciptakan makhluknya. Hukum ini berlaku sepanjang masa dan tidak akan berubah. 3. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasil akhir dari segala usaha dan kerja keras yang dilakukan manusia, sehingga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat berserah diri. Manusia boleh berencana, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasil akhirnya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. 1. Optimis. Dalam bahasa Arab, optimis disebut fataul. Kebalikannya dari optimis yaitu pesimis, atau dalam bahasa Arab disebut tasawum. Optimis artinya yakin bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, sehingga memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah keberhasilan. Orang yang bersikap optimis selalu berprasangka baik, husnuzan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Ikhtiar. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya pilihan. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mewujudkan pilihan yang menjadi tujuan atau cita-cita. Rasulullah SAW menyerukan manusia untuk selalu berikhtiar, mengusahakan atas segala hal yang diinginkan tanpa lupa untuk menyertainya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Tawakal. Tawakal merupakan sikap berserah diri sepenuhnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha yang diiringi doa yang maksimal. Kita harus menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersikap sombong, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan lapang dada, serta tidak mudah berputus asa ketika menghadapi masalah. Hikmah iman kepada qada dan qadar. 1. Memiliki jiwa yang qanaah. 2. Menganggap bahwa persoalan hidup adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi untuk menguatkan keimanannya. 3. Berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. 4. Jiwa menjadi tenang, tidak mudah goyah oleh keyakinan atau pengaruh dari lingkungan dan pergaulan di dalam masyarakat. 5. Mampu mengendalikan dirinya saat suka maupun duka. Perkenalkan, nama saya Bidona Soha, absen 8. Saya akan membacakan bab 3 penutup kesimpulan. Qada dan qadar selalu berhubungan erat. Qada adalah ketentuan hukum atau rencana Allah sejak zaman asli, sedangkan qadar adalah sekarang dari ketentuan atau hukum Allah. Dari hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan iman untuk qada dan qadar sebagai pokok selamat, karena beriman untuk qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang mana iman seseorang sudah sempurna dan sah kecuali beriman kepadanya. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman untuk qadar, maka tauhidnya sempurna. Dan qadar ini merupakan faedah dan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim dan mukmin. Qadar dan maka dustanya merusakkan tauhidnya. Majmu Fatwa Syekh Al-Islam. Beriman untuk qada dan qadar juga akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah putus sebagai sebab yang menimpanya. Ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan dia, dan Allah akan memberikan
yang terbaik untuk seorang muslim sesuai dengan seperti yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka ia akan sadar tentu saja baik menurut Allah, karena dalam kaitan dengan takdir ini akan kelahiran sikap sadar dan tawakal yang dibuktikan dengan terus-menerus berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mencari takdir yang terbaik dari Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.